Halo Scaper, jumpa lagi dengan saya Om Ferry. Ya, Om Ferry. Pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang cara pembuatan lampu LED HPL gantung, di mana penyangganya berbahan pipa PVC setengah inch. Nah, sebelumnya saya juga pernah membuat lampu gantung menggunakan LED bulb, di mana lampu-nya itu menggunakan talang PVC. Nah, untuk videonya kawan-kawan bisa cek, ada di sini linknya. Nah, untuk penyangganya ini itu juga opsional ya kawan-kawan, bisa menggunakan pipa PVC setengah inch atau pipa stainless yang ukurannya disesuaikan. Terserah kawan-kawan yang mana yang lebih mudah didapat. Kalau di sini agak susah ya kawan-kawan, karena untuk membeli pipa stainless itu harus satu batang penuh atau 6 meter, dan itu harganya lumayan kawan-kawan. Jadi saya memakai alternatif pipa PVC setengah inch, ini lebih murah dan lebih mudah didapat. Untuk tampilannya juga lumayan rapi, lumayan bagus, tidak kalah dengan pipa stainless. Nah, untuk lampu HPL-nya ini kawan-kawan bisa merakit sendiri. Saya juga sudah membuat video tutorialnya. Untuk linknya kawan-kawan bisa cek di sini juga. Oke, langsung saja kita praktekkan video pembuatan lampu LED HPL gantung yang standnya menggunakan pipa PVC setengah inch. Pertama-tama kita buat dulu penyangganya. Kita potong pipa setengah inch dengan panjang kurang lebih 100 cm. Ini kita potong 2 pieces. Nah, ini rencananya akan saya buat untuk tank ukuran 50 x 30 x 30 cm. Kemudian yang kedua kita potong pipa dengan panjang 38 cm. Lalu kita siapkan 4 buah elbow atau konektor L ukuran setengah inch. Nah, ini kita potong 10 cm, 2 pieces. Bahan selanjutnya ialah kawat seling ukuran 2 mm. Nah, untuk belinya ini biasanya ada di toko bangunan. Nah, kalau untuk harga kawan-kawan bisa cek di Google atau bisa membelinya di all shop. Bahan selanjutnya ialah bracket seling. Nah, ini sama, ini ada di toko bangunan juga. Untuk soal harga seperti yang saya katakan tadi, kawan-kawan bisa cek di Google. Bisa beli offline atau online di all shop. Terserah kawan-kawan yang mana yang mudah. Kemudian ada 2 buah mur dan baut kecil. Lalu ini ialah klem seling Vespa yang untuk kopling atau gas itu ya kawan-kawan. Ini ada di bengkel terdekat. Beli online juga ada di all shop. Kemudian ada klem pipa setengah inch. Nah, ini di toko bangunan ada ya kawan-kawan, hampir semua toko bangunan ada. Ini lengkap dengan skrupnya. Kita butuh 4 pieces. Jadi skrupnya 8. Nah, kemudian cat spray warna silver. Nah, yang terakhir tentunya lampu LED HPL itu sendiri ya kawan-kawan. Nah, ini tutorialnya sudah pernah saya buat, kawan-kawan bisa cek, linknya ada di sini. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu perakitan penyangganya. Terlebih dahulu kita pasang elbow dengan potongan pipa yang 10 cm. Nah, ini untuk bagian kanan dan kiri. Ini kita ukur harus sama. Gunakan pita ukur untuk mengukur bagian kiri dan kanan agar seimbang ya kawan-kawan, agar tampilannya bisa rapi dan bagus. Lanjut kita pasang potongan pipa yang 38 cm. Nah, ini untuk meleseknya
Nah, maksud saya untuk masuknya ini harus disamakan ya antara kiri dan kanan ya kawan-kawan, agar dia bisa seimbang nanti. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Setelah itu kita pasang elbow yang satunya ini untuk ke arah bawah atau ke arah pipa yang ukuran 1 meter. Nah, untuk bagian ini jangan sampai jengap CC ya kawan-kawan. Nah, ini kita ukur masuknya elbownya juga harus sama kanan dan kiri agar seimbang. Oke, seperti ini hasilnya sudah seimbang. Nah, ini kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu membuat lubang di bagian lampu LED HPL-nya. Nah, ini pemasangan bracket selingnya tadi ya kawan-kawan. Nah, terlebih dahulu kita ukur antara kiri dan kanan, disesuaikan dengan pipanya tadi. Nah, di mana letak lubangnya nanti, yang di pipa dan yang di lampu LED HPL. Nah, di sini saya membuat ukuran sekitar 9,5 cm. Nah, ini sudah saya sesuaikan dengan pipa penyangganya tadi. Ada di angka 9,5 cm. Kemudian kita garis menggunakan kapur jahit warna putih. Ya, ini karena lamhotnya saya warna hitam, jadi saya menggunakan kapur untuk menandai. Untuk bagian tengahnya juga kita tandai, kita bagi dua agar mempermudah kita dalam proses pelubangan, sehingga nanti ketika kita pasang seling, lamhotnya ini tidak miring, jadi bisa pas dan lurus. Oke, seperti ini nanti tandanya. Nanti kita lubangi di bagian tengah-tengah tanda plus tersebut. Kemudian kita siapkan bracket selingnya. Kita lihat seberapa lebar diameter dari bautnya. Ini kita sesuaikan dengan mata bornya ya kawan-kawan. Cari yang lebih lebar sedikit dari bautnya. Jangan terlalu lebar. Usahakan yang pas. Ya, karena nanti dia untuk selingnya bisa lurus dan tidak miring. Oke, setelah itu langsung kita bor di bagian tengah tanda plus yang sudah kita gambar tadi. Oke, kedua lubang sudah terbentuk. Nah, ini sedikit tips, hati-hati ya kawan-kawan. Ketika kita ngebor, jangan sampai terkena HPL yang tersolder di dalamnya. Ini harus benar-benar diukur agar hasilnya bisa sesuai dengan ekspektasi. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pemasangan baut bagian bracket selingnya. Nah, ini kita menggunakan taspen, obeng taspen. Seperti ini nanti tampilannya ya kawan-kawan. Cukup mudah untuk pemasangannya. Kita hanya perlu membuat lubang dan memasang baut. Nah, untuk ukuran bautnya ini disesuaikan saja ya kawan-kawan dengan ukuran bracket selingnya. Oke, untuk bracketnya sudah terpasang di lamhot HPL-nya ya kawan-kawan. Seperti ini tampilannya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemotongan seling. Nah, ini untuk pemotongan seling ini susah-susah gampang ya kawan-kawan, karena ini bahannya baja.
Terlebih dahulu kita ukur. Di sini saya potong dengan ukuran 50 cm. Kemudian saya tandai dengan menggunakan spidol agar proses pemotongannya lebih mudah. Nah, ini cara saya ya kawan-kawan. Sebenarnya ini bisa menggunakan tang khusus untuk seling, tapi saya tidak punya tangnya. Jadi saya pakai cara ini. Pertama-tama untuk selingnya ini saya kunci dulu agar dia tidak bergerak menggunakan sekrup. Nah, saya kunci seperti ini. Kanan dan kiri agar dia tidak bergerak. Oke. Kemudian saya potong menggunakan gerinda dengan mata gerinda pemotong besi. Untuk proses pemotongannya harus pelan-pelan ya kawan-kawan, sampai putus seperti ini agar hasilnya itu rapi dan tidak jerawut-jerawut. Nah, bisa dilihat hasilnya lumayan rapi. Nah, setelah itu kita ulangi lagi proses pemotongan yang sudah saya jelaskan tadi. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan pengunci seling bagian dalam bracket. Nah, ini kita gunakan obeng mince yang kecil ya kawan-kawan. Nah, ini untuk mengunci nanti di bagian ujungnya. Nah, ini kita masukkan, kita kendori dulu bautnya, kita masukkan, kemudian kita kunci dengan bautnya tadi. Nah, ini agar nanti ketika kita masukkan ke dalam bracketnya dia tidak lepas, jadi ada penahannya gitu ya kawan-kawan. Oke, kita ukur dulu. Setelah pas kita rapatkan penguncinya. Nah, ini untuk bautnya kecil sekali ya kawan-kawan. Gunakan obeng mince yang kecil atau bisa menggunakan pisau atau cutter. Setelah pas kita pasang. Oke, untuk selingnya sudah terpasang satu. Hasilnya lumayan rapi ya kawan-kawan. Oke, pemasangan seling sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya kawan-kawan. Tidak miring untuk lam holdnya karena sudah diukur tadi, posisinya berada tepat di tengah. Nah, sehingga lam holdnya tidak akan miring. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pembuatan lubang di pipa penyangga. Nah, ini kita ukur seperti ini. Kita posisikan penyangganya berada pas di tengah-tengah. Kemudian kita beri tanda menggunakan spidol, yang mana tanda tersebut nanti akan kita lubangi menggunakan bor untuk jalur seling masuk. Oke, sebelum kita lubangi, terlebih dahulu kita pastikan untuk tandanya ini berada di tengah-tengah ya kawan-kawan. Dengan cara kita ukur seperti ini, atau bisa kita kira-kira. Nah, posisinya dia harus berada di tengah agar nanti selingnya bisa lurus. Kemudian kita pilih mata bor sesuai dengan lebar dari seling, yakni 2 mili, atau lebih lebar sedikit juga tidak masalah ya kawan-kawan. Setelah itu langsung kita lubangi di tanda yang sudah kita buat tadi sampai tembus ya kawan-kawan. Ya, pertama-tama kita lubangi dulu separuh, kita coba
untuk selingnya bisa masuk apa tidak. Setelah itu baru kita tembuskan sampai ujung. Oke, kita coba masukkan dan pas. Langsung saja kita tembuskan untuk lubangnya. Oke, kedua lubang sudah jadi. Kita coba masukkan selingnya. Oke, pas masuk. Yang satunya lagi. Oke, masuk juga ya kawan-kawan. Kita coba gantungkan, hasilnya juga lurus, dia tidak miring lambornya ya kawan-kawan. Karena tadi penempatan bracketnya sudah pas di tengah, jadi bisa lurus. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan klem seling Vespa sebagai pengunci bagian atas. Sehingga nanti untuk lampunya ini ada penahannya ya dari selingnya ya kawan-kawan. Seperti ini. Nah, ini tinggal kita obeng bautnya, sudah mengunci. Dan untuk ketinggiannya ini bisa kita sesuaikan dengan selera kita ya kawan-kawan. Sangat mudah sekali. Kalau ingin tinggi ya selingnya kita tarik, kalau ingin agak rendah ya selingnya kita ongsrotkan ke bawah ya kan kawan. Sangat mudah sekali untuk proses adjustmentnya. Sebelum kita masuk ke proses pengecatan penahan pipanya, terlebih dahulu kita pasang pipa 1 meternya tadi. Nah, hal ini sebagai penopang utama dari lamhot ini. Nah, ini lumayan kokoh ya kawan-kawan untuk pipa PVC-nya ini, karena ketinggiannya hanya 1 meter. Nah, ini kita harus luruskan agar tidak miring. Lanjut ke langkah berikutnya, yaitu proses pengecatan. Nah, di sini saya menggunakan cat warna silver metal agar seperti stainless. Ini kita spraykan ke seluruh bagian pipa. Oke, hasil pengecatan akan seperti ini ya kawan-kawan. Mirip sekali dengan stainless. Nah, ini lampu HPL-nya sudah siap untuk kita aplikasikan ke kabinet kita. Oke, sampailah kita pada proses pemasangan ke kabinet. Nah, terlebih dahulu kita siapkan papan ini untuk mengukur nanti agar lurus. Kemudian untuk ketinggiannya juga kita ukur terlebih dahulu. Nah, ini untuk ketinggiannya kita buat 60 cm atau 2 kali lipat dari tinggi tank. Nah, fungsi papan ini ialah untuk mempermudah kita dalam proses pengukuran. Nah, seperti ini bisa pas. Untuk yang pipa 1 meter itu juga kita luruskan bagian atas dan bawahnya. Jadi ketika kita nanti memasang klem pipanya bisa langsung pas dan lurus, tidak miring. Nah, di sini harus benar-benar kita ukur ya kawan-kawan antara sisi kiri dan kanannya.
Ini harus sama agar terlihat bagus dan seimbang nanti dari depan. Kemudian kita pasang klem pipanya yang di bagian atas dulu, tapi jangan terlalu rapat ya kawan-kawan, karena ini nanti kita ongsrot, maksudnya kita geser ke atas ya. Nah ini agar sebagai pegangan saja, agar lebih mudah nanti untuk proses mengangkatannya. Nah seperti ini kita angkat pelan-pelan sampai titik yang kita buat tadi berada di posisi bawah tank. Nah seperti ini kita paskan dengan kaca bagian bawah, kemudian kita skrup agak rapat yang di sebelah kiri dan kanan. Kemudian agar penahannya ini tidak jatuh ke bawah, ini kita tahan dengan skrup di bagian bawah. Ini sebagai pengunci ya kawan-kawan, agar nanti penyangganya ini tidak mongsrot ke bawah bagian kanan dan kiri. Nah ini sudah kokoh. Nah, kemudian kita tambahkan klem lagi di bagian bawah agar dia tidak nyungkir, jelungup, maksud saya tidak roboh ya kawan-kawan. Nah ini kita langsung kita skrup dengan rapat. Oke, penyangganya sudah terpasang kokoh. Seperti ini tampilannya kawan-kawan penyangganya. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu pemasangan LED HPL nya ke penyangga pipa. Terlebih dahulu kita masukkan untuk selingnya ke dalam lubang yang tadi sudah kita buat. Lalu penguncinya juga kita masukkan. Kemudian lampunya kita angkat dan penguncinya kita rapatkan menggunakan obeng. Ya, semudah itu ya kawan-kawan untuk adjustable-nya atau untuk pengaturannya. Kita ukur bagian kiri dan kanan agar lurus sesuai dengan keinginan kita. Baik kawan-kawan, demikian video tutorial dari saya hari ini. Apabila dirasa bermanfaat, maka tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan komen di bawah apabila ada video yang ingin ditanyakan. Ikuti terus update terbaru dari channel ini. Jangan lupa bahagia, tetap semangat, dan terus berkarya. Sampai jumpa.